mau siapkan hati kami menghampiri tahta kudus-Mu Tuhan. Haleluya. Kami mau masuk hadirat-Mu dengan pujian kami. Memuji, menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak untuk diterima segala pujian penyembahan kami. Hadirat-Mu Tuhan, korban pujian masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku kekudusan di hadapan-Mu, di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami rasakan kedamaian, kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Sembahkan, sujud di
hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Ini setiap kami Tuhan yang datang dengan kerinduan kami. Kami rindu untuk memuji menyembah Engkau. Kami rindu menyenangkan-Mu melalui pujian kami. Biarlah Tuhan Engkau nikmati setiap pujian penyembahan yang kami bawa bagi-Mu. Mari jemaat Tuhan sama-sama nyatakan, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadap keinginan kami, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Mari sama-sama bangkit berdiri jemaat Tuhan. Katakan, Yesus ku sembah Kau, Yesus ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Yesus ku sembah Kau, Yesus ku sembah Kau, sujud di hadapan keinginanku, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Mari nyatakan, Yesus ku sembah Kau. Ini penyembahan kami, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Sekali lagi jemaat Tuhan nyatakan, Yesus ku sembah Kau, sujud di hadapan ya Tuhan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Keinginanku, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sebab hanya Engkau yang layak untuk disembah. Hanya Engkau yang layak untuk disembah Tuhan. Hanya Engkau yang layak terima korban pujian kami. Hanya Engkau yang layak. Syukur, 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 syukur. Glory, 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 glory. Hallelujah, hallelujah. Bersyukur buat kasih-Mu, bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan, bersyukur buat kesempatan yang Kau beri. Bersyukur, bersyukur. Haleluya, haleluya. Glory. Biar segala bangsa akan memuji menyembah Kau.
kerinduan yang dalam dari hati kami Tuhan. Merindukan hadirat-Mu. Merindukan saat-saat penyembahan yang indah bersama dengan-Mu Tuhan. Oh Yesus, kami puji, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, sebab hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak Tuhan. Oh Yesus, sama-sama nyatakan penyembahan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Hari Jemaat GBPS Sawahan nyatakan, Yesus ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah. Ini penyembahan kami Tuhan. Sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku, amin, hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah. Dalam manis Kau dengar penyembahan kami. Di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginanku, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan kami, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu. Terima kasih untuk perlindungan-Mu dan terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan pada kami sehingga kami boleh membangun persekutuan yang indah, hubungan yang intim dengan Tuhan, supaya kami juga boleh mengoreksi kehidupan kami dari hari ke hari Tuhan, sehingga hidup kami menjadi lebih baik, lebih berkenan di hadapan Tuhan. Roh Kudus akan menuntun hidup kami Tuhan, melalui setiap pimpinan Tuhan untuk kami berjalan di atas kebenaran Tuhan. Tuhan, kalau kami boleh beribadah pada saat ini, berikan pada kami hati yang penuh dengan sukacita ilahi, hati yang penuh dengan damai secara surgawi Tuhan, sehingga kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu, mengagungkan nama-Mu. Engkau adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah, nama di atas segala nama dan Raja di atas segala Raja. Engkau berhak Tuhan mendapatkan segala kehormatan, kemuliaan, hikmat, hormat, korban, ucapan syukur dan puji-pujian kami. Tuhan, kalau ada iblis dan roh jahat
yang ingin mengganggu jalannya ibadah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami usir keluar. Darah Yesus hancurkan setiap pekerjaan iblis dan roh jahat. Kami percaya kami boleh menikmati persekutuan yang indah pada pagi hari bersama dengan Tuhan. Iblis tidak akan bisa mencuri benih firman Tuhan yang disampaikan Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan buka ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Bapak Ibu boleh silahkan duduk kembali. Setiap kita merasakan kebaikan Tuhan pagi hari ini, amin. Saya melihat banyak wajah-wajah yang penuh dengan sukacita hari ini. Puji nama Tuhan. Mari kita datang ke hadirat Tuhan, mari kita berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Karena Dia telah baik, Dia telah mengasihi setiap kita. Dia layak untuk terima setiap pujian yang terbaik dari kita. Haleluya. Betapa baiknya Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Sama-sama nyanyikan Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Sama-sama nyanyikan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Bapak Ibu bisa kembali bangkit berdiri. Haleluya. Saya rindu kaum pria menyanyikan pujian ini dari awal. Katakan betapa baiknya Tuhan. Betapa. Kaum pria saja katakan. Kaum wanita katakan betapa baiknya Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Mari bersama-sama nyatakan Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus.
Suara-suara yang paling meriah bagi Tuhan kita. Hosana bagi Allah yang mulia. Haleluya, haleluya. Kasih setia Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Kebaikannya terbukti. Setiap kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari katakan dengan iman. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup, ya Dia sanggup. Amin. Anugerahnya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih buat kasih setiamu bagi kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup melimpahkan segala yang terbaik bagi kami. Mari sama-sama nyatakan. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari sama-sama nyatakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi nyatakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup. Dia sanggup menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu boleh silakan duduk kembali. Haleluya. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan.
Kami tahu Tuhan dalam segala keadaan Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Oleh sebab itu sebagai ucapan syukur kami Tuhan, biarlah hati kami senantiasa terpaut dengan Engkau. Engkau yang kami andalkan, Engkau Allah yang kami percaya. Sekali Yesus, selamanya Yesus dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Amin. Setiap musim kehidupan, ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu kami kuat maupun kami lemah, ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya.
Biarlah Engkau yang menyelidiki hati setiap kami. Benarkah masih Yesus yang mempesona hati kami? Benarkah dalam keadaan kami kuat maupun kami lemah, masih Yesus menjadi kekuatan yang menjadi sumber pengharapan? Mari setiap kita merenungkan pujian ini, bahwa pribadinya selalu bersama dengan kita. Dia yang selalu menolong, Dia yang selalu ada. Tapi benarkah dalam kehidupan kita, waktu kita susah maupun kita senang, masihkah Yesus yang mempesona hati kita? Ajar kami Tuhan, untuk kami terus berharap hanya padamu, untuk kami terus mengandalkan-Mu Tuhan. Tolong kami ketika kami mulai tersesat. Tolong kami ketika kami mulai mengabaikan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami mau terus berharap hanya padamu, sumber pengharapan kami, yang memberikan kami jaminan keselamatan. Sumber pengharapan yang telah membuktikan kesetiaannya. Sumber pengharapan yang tidak pernah meninggalkan, bahkan mengabaikan kami. Kita menyanyikan pujian ini dari awal. Mari sama-sama dengan kesungguhan hati kita menyembahkan. Segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Setiap musim kehidupan, ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Mari sama-sama Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya karena kasih-Nya. Karena kasih-Nya, sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya, karena kasih-Nya, sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya.
Karena kasih-Mu kami ada Tuhan. Karena kasih-Mu kami hidup. Karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau terus berharap mengandalkan-Mu. Allah sumber pengharapan kami, sumber jawaban. Haleluya, haleluya. Mari tinggikan Tuhan, mari agungkan nama-Nya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, glory, glory. Glory, glory. Syukur, syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Selamanya kami mau terus mengandalkan-Mu. Selama-lamanya kami mau terus mengasihi-Mu Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali nyanyikan dengan iman. Ini pengakuan kami Tuhan. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selama. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari sambil mengangkat tanganmu, nyatakan pujian ini. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Oh Tuhan, harapanku tolong, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali
Haleluya, haleluya. Ini kerinduan kami Tuhan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Beri kami kekuatan untuk kami menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan ini. Supaya kami tidak gugur di tengah perjalanan iman kami. Kami tidak gagal dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Karena kami sadar ada banyak godaan yang bisa menjatuhkan dan menggagalkan kami. Terima kasih buat kesempatan kami boleh beribadah. Dan biar korban pujian yang sudah kami persembahkan kepada Tuhan menjadi korban yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Saatnya tiba untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan urapi hamba-Mu. Taruh kehendak-Mu untuk disampaikan. Urapi juga semua yang mendengar kebenaran ini. Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk kami dapat menangkap bagian kami masing-masing lewat pemberitaan firman yang kami dengar. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan, selamat pagi dan Tuhan memberkati kesetiaan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk beribadah kepada Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak bicara tentang berkat Tuhan, ya. Karena saya yakin firman Tuhan berkata berkat itu ada di atas kepala orang benar. Saya juga tidak bicara tentang pertolongan Tuhan. Meskipun menjadi orang benar itu tidak membebaskan kita dari yang namanya masalah. Tapi masalah tidak pernah dimaksudkan untuk menghancurkan kita, tapi masalah akan menolong kita untuk membuat iman kita semakin dimurnikan dan kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin berkualitas, semakin berbobot di hadapan Tuhan, supaya tidak sia-sia apa yang kita lakukan selama kita hidup dalam dunia ini. Menjadi Kristen tujuannya bukan supaya kita diberkati secara materi, tapi menjadi Kristen supaya kita menjadi waris kerajaan sorga. Kalau kita gagal, rugi kita, ya, sia-sia semua yang kita lakukan selama ini. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini saya ingin kita sama-sama belajar dari ayat-ayat yang sejak sekolah minggu saya sudah mendengar kebenaran ini, ya. Yang tidak asing lagi untuk kita semua, dari Matius pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Saya memberikan tema firman Tuhan, berjaga-jaga atau pelajaran dari 10 gadis. Matius 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13 saya baca. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. 11.
Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Saatnya terjemahan lain bicara tentang jamnya, ya. Bapak Ibu saudara sekalian, hal yang dapat kita ambil dari perumpamaan ini sebagai pelajaran bukan soal penafsiran elemen-elemen yang ada seperti arti minyak, arti pelita dan sebagainya. Tapi kita akan melihat pada perilaku 10 gadis ini, ya. Inti dari perumpamaan ini adalah hal berjaga-jaga dalam mempersiapkan diri menanti kedatangan Tuhan Yesus yang diibaratkan seperti kedatangan mempelai. Pada masa itu kedatangan mempelai tidak bisa diprediksi karena ada hal yang harus mereka diskusikan sampai mencapai kesepakatan supaya kemudian hari kelak tidak menjadi masalah bagi mempelai berdua dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Nah, karena itu setiap orang yang dipercayakan tugas tertentu dalam acara perkawinan itu harus selalu siap sedia menanti kedatangan mempelai itu. Nah, ada beberapa hal yang menarik untuk kita perhatikan. Yang pertama, persamaan dan perbedaan dari 2 kelompok gadis ini, ya. Persamaan dan perbedaan dari 2 kelompok gadis ini. Persamaannya apa? 2 golongan gadis ini sama-sama berada di tempat yang sama untuk menanti mempelai laki-laki. Kemudian persamaannya, mereka sama-sama bawa pelita. Yang ketiga, persamaannya sama-sama mengantuk dan tertidur semuanya. 10 tidur semuanya. Kemudian perbedaannya, 5 bodoh, 5 bijaksana. Yang lain, 5 bawa persediaan minyak dan yang 5 tidak, ya. Jadi yang pertama kita bisa belajar persamaan dan perbedaan dari 2 kelompok gadis, 5 yang bijak, 5 yang bodoh. Yang kedua, penyangkalan diri mereka. 5 gadis yang bijak, ya, mau bawa minyak cadangan, berarti mau repot, ya. Kalau dikatakan gadis, kebanyakan kalau pergi selalu bawa tas, ya. Itu perempuan. Ya, kalau laki-laki mungkin cukup dompet, masukkan saku, beres, ya. Jadi saya berkata yang bijak ini mau repot karena bawa tas, bawa pelita, bawa minyak cadangan. Ya, mohon maaf Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau masih remaja tasnya tidak perlu besar-besar, kecil saja, ya. Karena tidak perlu bawa dompet kacamata, ya. Tidak perlu bawa minyak angin, tidak perlu bawa yang lain-lain, ya. Itu kalau masih remaja. Tapi kalau tambah umur, tambah tua, ya, tasnya makin besar. Kenapa kok makin besar? Isinya makin banyak. Sebab kayak supermarket pindah dalam tas, ya. Ada dompet kacamata, ya. Kemudian ada minyak angin, ada segala-galanya pokoknya, ya. Perhatikan saja, ya. Makin tua, makin besar tasnya. Ya, saya mungkin sudah pernah cerita di tempat ini, saya punya pengalaman. Satu kali saya berada di Bukit Doa Prigen mau pimpin pujian. Lalu kancing baju saya yang di atas ini lepas. Saya nggak tahu itu, ya. Ketika saya lihat, loh kok lepas, ya. Lepasnya bukan di bawah, kalau di bawah enggak masalah, lepasnya di atas. Ya, jadi masa saya nyanyi sambil pegangan gini terus, kan tidak mungkin. Jadi sebelum mulai saya pergi kepada ibu-ibu yang ada duduk-duduk di ruangan perempuan itu. Saya tanya, tante punya jarum ya? Ya enggak bawa lah ke Prigen kok bawa jarum, katanya gitu. Peniti saya bilang gitu. Ya enggak bawa, dia bilang gitu, ya.
Nah sudah cari tidak berhasil, jadi saya pergi ke kantin. Saya tanya, tante jual peniti ya? Enggak jual. Apalagi jarum, pasti enggak ya. Tapi saya diberitahu, kamu pergi sama tante itu loh. Ya dia tunjuk yang pakai baju warna itu loh. Coba tanya biasanya dia bawa komplit katanya gitu. Waduh seneng hati saya ya, komplit ya. Jadi saya bilang tante, tolong tanya ya tante bawa jarum? Oh bawa katanya gitu. Seneng saya ya. Mau benang warna apa katanya gitu. Waduh penjahit pindah ke Bukit Doa ini ya. Mau benang warna apa katanya gitu. Ya saya jarumnya pinjem nanti saya kembalikan. Benangnya saya minta ya. Kalau benang itu pinjem saya balik sak roll. Padahal saya cuma butuh beberapa saja ya. Mungkin 2 kilan ya. Jadi saya bilang saya perlu warna ini tante. Ya dikeluarkan. Ketika tasnya dibuka ya. Saya inceng gini. Wih memang komplit ya. Jarum gunting gini ada. Gunting kuku juga ada. Ya, macam-macam. Makanya saya bisa bilang sama Bapak Ibu Saudara sekalian, makin lanjut usia, makin besar tasnya. Ya, kalau masih muda enggak perlu PPO, Pak Pung enggak perlu. Ya, kalau sudah lanjut usia bukan cuma PPO, ya, mentol itu loh, mentol gosok itu apa namanya lupa saya. Semua ada di tas itu, ya. Jadi saya berkata gadis yang bijak ini mau repot. Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah itu repot. Ya. Banyak orang setelah pandemi juga masih senang ibadah di rumah saja, ya. Teman saya telepon, "Lin, enak sekarang Lin," katanya gini, "Ya, apa nih sing enak?" Saya bilang begitu. "Enak sekarang nih ibadah, aku gak repot," katanya. "Loh, kenapa kok gak repot?" "Nggak usah pergi gereja, naik Grab, ya. Di rumah saja podo ae." Oh, enggak podo, tidak pernah podo, ya. Di rumah kamu tidak merasakan hadirat Tuhan seperti kita ada di gereja. Tidak bisa memuji Tuhan seperti kita ada di gereja. Di rumah kamu juga tidak kasih kolekte kan? Tidak mungkin transfer. Kolekte piro mau transfer itu ya? Nah, ya. Jadi saya bilang jangan tidak mau repot. Ibadah ini repot. Tapi ini untuk kekekalan ya. Yang menentukan tempat kita di sana adalah apa yang kita lakukan selama kita hidup dalam dunia ini. Jadi saya berkata yang 5 ini mau repot. Sekali lagi saya berkata ibadah itu repot. Doa pagi keluar ke gereja itu juga repot. Beda kalau doa pagi doa di rumah saja ya. Belum cuci muka ya sudah haleluya ya. Belum gosok gigi ya sudah haleluya, baunya sampai ke surga. Ya, tapi kalau ke gereja kita mesti cuci muka, mesti gosok gigi. Bahkan ada satu pendeta berkata, setiap doa pagi saya mandi dulu. Nah, yang datang doa pagi mandi apa enggak? Mandi nanti, mari doa pagi baru mandi. Ya kedinginan kalau pagi gitu ya. Tapi pendeta itu berkata harus bersih. Menghadap Tuhan itu harus bersih. Jadi kalau doa pagi mulai jam 5 ya pastilah jam 4 dia sudah bangun, sudah mandi ya. Nah ya kalau enggak mandi itu bau katanya gitu ya. Jadi 5 yang bijak itu mau repot. Tapi 5 yang bodoh tidak mau repot. Tidak mau bawa minyak cadangan. Sebab kalau bawa minyak cadangan repot ya. Dia berpikir gampang. Nanti kalau kurang beli saja, saya punya uang, saya bawa uang kok ya. Minyak di sini tidak bisa diartikan sebagai Roh Kudus. Sebab tidak mungkin ada Roh Kudus cadangan. Dan tidak mungkin orang kehabisan Roh Kudus ya. Kalau Roh Kudus hilang, ya. Kenapa hilang? Dosa masuk ya. Ketika dosa masuk, roh Tuhan keluar dari kehidupan kita. Diperingatkan 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kalau mengabaikan ya roh kudus keluar. Sebab roh kudus tidak tinggal di tempat sampah. Hati ini kan tempat sampah ya. Belum tentu hal-hal yang baik yang ada dalam hati kita. Kebanyakan hal-hal yang buruk ya. Dan hal ini menunjukkan bahwa ada 2 model orang Kristen. Yang pertama Kristen yang sejati. Yang kedua Kristen KTP ya. Perbedaan keduanya dapat dilihat dari ketekunan mereka dalam mengikut Tuhan.
Di awal perjalanan imannya memang kedua-duanya sama-sama beriman. Sama-sama berjuang untuk hidup kudus. Sama-sama berdoa, sama-sama melayani dan lain sebagainya. Tapi lama-kelamaan hal itu memudar. Sama seperti pelita yang kehabisan minyak. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya jujur, coba ingat-ingat. Ketika kita mulai pertama kali terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada roh yang menyala-nyala, ya. Kepengen suka doa terus, kepengen doa terus, kepengen ibadah terus, ya. Dulu ibadah itu kan tidak seperti zaman sekarang. Tiap minggu, tiap jam ada. Saudara mau ibadah, mau ikut 1 hari 6 kali bisa. Ada tempat ibadah yang 10 kali buat ibadah dalam sehari. Dulu tidak, nunggu sampai hari Minggu lagi. Nunggu sampai Minggu lagi. Ya, lama rasanya nunggu, sudah kangen mau ibadah. Kalau sekarang, kalau orang sudah berkata baru minggu meneh gitu ya. Tahu apa artinya? Gereja lagi gitu ya. Rasanya sudah mulai jenuh, mulai bosen ya. Bosen ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita jujur, semangat kita ini sudah mulai memudar. Ya. Kalau dulu punya api yang menyala. Kalau dulu hatinya selalu memiliki gairah untuk mendekat kepada Tuhan. Seiring dengan berjalannya waktu, semangatnya sudah mulai kendor. Ya, bahkan kalau dulu berusaha hidup suci, hidup benar di hadapan Tuhan, seiring dengan berjalannya waktu kita bisa kompromi. Ya, itu sebabnya di kitab Wahyu Yesus sebagai mempelai laki-laki berkata, aku tidak suka kalau kamu panas atau dingin. Suam-suam kuku tidak suka. Apa itu suam-suam kuku? Hasil campuran antara panas dan dingin. Itu suam-suam kuku. Ya. Jadi kalau kita ini sudah mulai kompromi dengan dusta, kompromi dengan dosa. Ya, bujuk titik gak apa-apa lah, kan Tuhan maklum gitu ya. Ya, sudah kompromi dengan dosa. Sudah mulai suam-suam kuku itu. Kalau kita hidup benar, tidak ada dusta sedikit pun. Ya, sebab firman Tuhan berkata kalau ya katakan ya, tidak selebihnya berasal dari si jahat. Ya. Pelita yang kehabisan minyak memang masih bisa tetap menyala. Tapi yang dibakar adalah sumbunya yang lambat laun akan habis dan meninggalkan arang. Ya. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara sekalian, bisa disebutkan bahwa berjaga-jaga dan siap sedia tanpa ketekunan itu hanya menghasilkan kesia-siaan. Di sini kita melihat bahwa untuk menebus ketekunan, 5 gadis yang bodoh atau yang tidak mau repot ini harus pergi kepada penjual minyak ketika mempelai itu masuk. Ya. Dan ketika terdengar suara tengah malam, mempelai datang, song-songlah dia. 10 bangun semuanya. Lalu mereka mulai membereskan pelita mereka. Ya. Perhatikan kata membereskan pelita mereka. Hidup ini kita harus terus membereskan pelita kita, hidup kita. Ya, saya dulu sering berkata setiap hari harus ada pemberesan dengan Tuhan. Kemudian Tuhan ajar saya bukan setiap hari, setiap saat kita harus beres dengan Tuhan. Karena kita tidak tahu. Ya, orang dipanggil Tuhan itu kan tidak tunggu malam, sewaktu-waktu bisa. Makanya setiap saat itu harus ada pemberesan dengan Tuhan. Supaya kita didapati tidak bercacat, tidak bercelah. Dan menjadi mempelai yang siap disandingkan dengan mempelai laki-laki. Ketika yang bodoh ini pergi kepada penjual minyak, itu berarti mengorbankan waktu dengan berspekulasi terhadap waktu kedatangan mempelai. Dan terjadilah ketika mereka pergi, mempelai itu datang. Lalu akhirnya mereka 5 gadis yang bodoh yang tidak mau repot itu gagal untuk masuk ke dalam pesta perkawinan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, anggap enteng, itu bahaya. Ya. Kenapa mereka tidak mau repot? Karena mereka pikir aku punya uang kok. Gampang, nanti kalau perlu beli saja. Ya. Saya pernah berkata pada Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan ukur segala sesuatu dengan uang. Ya. Jangan ukur ibadah dengan uang. Jangan ukur pelayanan dengan uang.
Jangan ukur, apalagi korban dengan uang. Kita bisa memberi karena Tuhan lebih dahulu memberi kepada kita. Jangan ukur ibadah dengan uang. Grepe piro balak-balik. Gereja kasih saya apa ya. Saya sudah pernah cerita toh sama Bapak Ibu Saudara sekalian ketika saya kunjungi sekolah minggu, murid sekolah minggu. Kepada seorang ibu. Saya tanya, Bu, anaknya kok lama enggak pergi sekolah minggu? Dijawab, gak nyocok katanya gitu. Gak nyocok, saya bingung dengan jawaban itu. Loh kok gak nyocok, kan bukan ayam, saya bilang begitu. Gak nyocok. Anak saya kalau pergi sekolah minggu becaknya PP 30.000, gereja kasih apa katanya. Aduh kasihan, kalau punya orang tua seperti ini bahaya, ini diantar masuk neraka saudara. Ya. Apalagi zaman sekarang kita lihat kejahatan yang luar biasa. Ya. Mendidik anak dalam takut akan Tuhan itu hal yang penting. Ya. Bukan cuma mendidik, bukan cuma ngajari, kasih teladan. Karena kalau tanpa teladan percuma apa yang diomong, tidak ada gunanya. Anak sekolah minggu tidak hanya turut dan dengar apa yang guru sekolah minggu katakan, tapi anak sekolah minggu ikut apa yang guru lakukan. Ya, jadi saya berkata ketekunan itu penting karena hal itu menentukan hasil akhir. Tidak ada gunanya pada awalnya berkobar-kobar, tapi pada akhirnya kehilangan iman. Dan kita bisa melihat ada orang yang memulai dengan roh, tapi sayang mengakhiri dengan daging. Dan mari perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan langkah pertama yang menentukan, tapi adalah langkah yang terakhir. Jadi mari perhatikan ketekunan kita. Butuh ketekunan untuk ikut Tuhan. Supaya sekali Yesus, selamanya Yesus. Kalau tidak ada ketekunan, omong kosong. Ya, penyangkalan diri itu kan syarat untuk mengikut Tuhan. Tuhan kan tidak berkata, ayo ikut aku semua tak berkati. Tidak ya, kalau kamu mau ikut aku, sangkal diri, pikul salib. Tidak mudah Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan tidak janjikan madunya dulu baru racunnya. Tapi Tuhan tunjukkan harga untuk mengikut Tuhan. Menyangkal diri. Penyangkalan diri itu tidak gampang. Kapan penyangkalan diri kita lakukan? Saya menjawab setiap saat. Ya, setiap saat. Ketika kita mulai tidak taat, itu waktunya kita menyangkal diri. Ketika daging berkata, ojo diampuni, tidak layak itu diampuni. Itu waktunya kita menyangkal. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian tidak mudah. Mari perhatikan ketekunan kita. Apakah kita masih punya gairah untuk melayani, beribadah kepada Tuhan. Masih punya gairah untuk berdoa, membaca firman. Kalau masih ada gairah, masih ada ketekunan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian berjaga-jaga dan siap sedia tanpa ketekunan itu percuma, sia-sia. Sebab dalam perjalanan waktu ada tantangan, ada godaan yang akan menggagalkan perjalanan iman atau pengiringan kita kepada Tuhan. Kita bisa merasa lelah, bisa kehilangan semangat, ya. Kena satu masalah saja sudah gak pergi gereja lagi, ya. Kemudian bisa tertidur seperti 10 gadis itu yang bijak, yang bodoh semuanya tidur. Kebanyakan dari kita memahami pengertian tidur dalam arti yang negatif atau jelek, yaitu bahwa mereka kurang waspada dan tidak berjaga-jaga. Memang dalam banyak kasus kata tidur memang memiliki pengertian seperti itu. Tapi tidak demikian dalam perumpamaan ini. Di sini kita tidak mendapati bahwa mempelai laki-laki itu mengecam mereka yang tidur. Mempelai laki-laki tidak berkata, kok tidur, disuruh nunggu kok tidur gitu ya. Enggak. Lagi pula yang tidur bukan cuma 5 yang bodoh. 5 yang bijak juga tidur, semuanya tidur 10 ya. Karena itu kita tidak bisa memaknai tidur di sini sebagai sebuah ketidaksiapan. Karena hal itu sudah ditunjukkan dengan adanya minyak, dengan tidak adanya minyak cadangan. Jadi orang yang tidur itu bukan, orang yang tidur itu kan orang yang tidak tahu apa-apa. Ya, tidur, tengah malam tidur lelap, pencuri masuk kita nggak tahu. Banjir masuk kita nggak tahu. Gempa kita juga nggak tahu. Tahu sudah keruntuhan tembok, ya, keruntuhan atap, ya, longsor kita juga tidak tahu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, John Calvin memberikan tafsiran tidur di sini dengan
pekerjaan duniawi atau aktivitas sehari-hari. Sekalipun seseorang itu berjaga-jaga untuk kedatangan Tuhan, tapi dia tidak mungkin hanya berjaga-jaga dengan beribadah, berdoa, melayani, lalu mengabaikan pekerjaan sehari-hari. Tidak, ya. Justru jika kita mengabaikan pekerjaan sehari-hari, tanggung jawab kita sehari-hari, kita malah bisa terlena. Yang terpenting pada bagian ini, sekalipun kita mengerjakan pekerjaan sehari-hari, tapi kita harus pastikan kita tetap memiliki ketekunan dan roh berjaga-jaga. Tanpa ada persiapan minyak, ya, tetap ada persiapan minyak, tetap ada gairah untuk perkara-perkara rohani, bahkan memberikan nilai-nilai rohani dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari. Sekali lagi, penyebab kegagalan masuk ke pesta kawin bukan karena tidur, bukan. Tidur itu tidak menghormati hadirat Tuhan. Karena orang yang tidur tidak melakukan apa-apa, ya. Jadi penyebab kegagalan masuk ke pesta kawin bukan karena tidur, tapi tidak punya persediaan minyak. Sebab ketika pelita mereka hampir padam, mempelai itu masuk. Ya. Yang ketiga, pelajaran yang ketiga. Mengapa yang bijak tidak mau membagi minyaknya? Saya menjawab, karena tidak cukup untuk dibagi. Ya. Yang bijak kan sudah bilang, enggak cukup untuk buat aku sama kamu. Kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di sana. Ya. Keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan untuk kita memang harus dibagikan. Tapi untuk masuk dalam kerajaan surga tidak berlaku kata swarga nunut neraka katut. Karena banyak katutnya daripada nunutnya, ya. Kita ini gampang katut, ya. Kumpul sama pencemooh sebentar lagi katut. Baru dia ngomong ini gini. Katut. Katut apa? Katut enggak seneng, katut benci, katut putus hubungan. Banyak katutnya daripada nunutnya. Masuk kerajaan surga enggak goncengan Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Cara pergi ibadah goncengan, naik sepeda motor, ya. Tapi masuk kerajaan surga, suami enggak bisa gonceng istri atau sebaliknya. Orang tua enggak bisa gonceng anak enggak bisa gonceng orang tua. Tanggung jawab sendiri. Itu sebabnya tidak ada gereja yang berkata kepala keluarga saja yang ibadah, istri, anak-anak, mantu, cucu, katut semuanya. Enggak ya. Tanggung jawab sendiri. Dan ini bukan merupakan egois atau tidak punya kasih atau semacamnya kalau tidak membagi minyak. Tapi memang ada hal-hal yang tidak bisa diberikan atau dibagikan kepada orang lain. Seperti apa? Iman, keselamatan, ketaatan, hubungan atau persekutuan pribadi kita dengan Tuhan, persiapan menghadapi kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya, dan sebagainya. Masing-masing orang diberi kesempatan dan fasilitas yang sama oleh mempelai laki-laki. Waktunya sama, ya. Pelitanya juga sama, tidak ada yang lebih bagus, tidak ada yang lebih jelek. Yang membedakan hanya di pola pikir. Gampang, nanti kalau perlu beli, ya. Ada orang muda yang ketika diinjili kamu tobat toh, ya, perbuatanmu jahat nanti kamu masuk neraka. Gampang, itu nomor 2, yang penting happy, yang penting nikmat dulu. Nanti kalau sudah tua saja pergi gereja. Iya kalau sampai tua. Kalau enggak sampai tua. Nah, ya. Meremehkan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, gadis yang bijaksana itu tidak merasa puas hanya dengan perbekalan minyak yang ada di pelita, tapi merasa perlu untuk memiliki minyak cadangan. Dan hal ini terjadi karena mereka sungguh-sungguh berharap bisa bertemu dengan mempelai laki-laki dan masuk ke dalam pesta pernikahan. Karena itu mereka menggunakan kesempatan yang ada dengan mempersiapkan minyak cadangan. Repot, beban Bapak Ibu Saudara sekalian bawa minyak cadangan itu, ya. Dengan memiliki minyak cadangan, kita tidak khawatir kalau pelita kita mau padam. Sehingga kita bisa berkonsentrasi mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang lain. Di dalam ketekunan ada kepercayaan yang lebih besar yang sedang dipersiapkan untuk kita. Kalau untuk
hal-hal yang pokok saja kita tidak tekun dan tidak setia, mustahil kita dipromosikan untuk hal yang lebih besar, lebih tinggi lagi. Banyak orang sekarang ini memiliki lompatan-lompatan untuk prestasi secara instan, ya. Semua mau instan. Bukan cuma mie instan, kopi instan, ya. Prestasi juga mau instan, cepat-cepat, ya. Tapi kita bisa membedakan hasil antara mereka yang instan dan mereka yang bertekun untuk mendapatkan prestasinya. Biasanya mereka yang meraih hasil karena ketekunannya akan menjadi legenda. Jadi kenangan sepanjang masa. Dan mungkin apa yang gadis bijak ini lakukan dicemooh sama gadis-gadis yang bodoh karena dianggap merepotkan diri sendiri. Bisa saja yang bodoh bilang, ngapain repot-repot, gak usah repot. Ngapain cari beban bawa minyak cadangan, gak usah gitu ya. Dan sebaliknya mereka yang bodoh merasa puas dengan jatahnya. Minyak yang hanya ada di pelita saja. Tidak perlu bawa minyak cadangan. Tapi begitu mereka kekurangan minyak, begitu pelita mereka hampir padam, kita melihat mereka kehilangan kesempatan yang sangat berharga. Ya, bukan soal tidak punya uang beli minyak, soal timingnya, waktunya yang tidak tepat. Gadis yang bijaksana berbahagia karena minyaknya tetap ada. Gairah cintanya tetap menyala kepada Tuhan. Karena ketekunan yang dimiliki dan hal itu adalah hal yang tidak dapat dibagikan. Jadi yang pertama, persamaan dan perbedaan. 5 yang bijak, 5 yang bodoh. Yang kedua, kita perhatikan penyangkalan dirinya. Untuk ibadah jam 6 ini bangun jam berapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Ya, yang rumahnya dekat tak apa-apa, yang rumahnya jauh bangun jam berapa? Ini penyangkalan diri, ya. Bangun pagi itu kan penyangkalan diri. Sebab masih enak lanjut. Lanjut apa? Tidur, ya. Makanya penyangkalan dirinya diperhitungkan oleh Tuhan. Lalu yang ketiga, tadi saya sudah berkata mengapa minyak tidak dibagi. Bukan tidak punya kasih. Karena tidak cukup untuk dibagi. Tidak cukup. Yang keempat, yang terakhir. Apakah penutupan masuk ke pintu pesta itu sudah adil? Sebab ketika mempelai masuk, pintu langsung ditutup. 5 gadis yang bodoh ketuk-ketuk pintu. Tuan, buka pintu Tuan. Aku juga nunggu dari tadi, sama seperti yang bijak, ya. Mereka sudah nunggu. Saya menjawab Bapak Ibu Saudara sekalian, penutupan pintu ke pesta pernikahan itu sudah adil. Mengapa? Sebab mempelai tidak datang terlalu awal, tidak. Tapi mempelai terlambat. Kalau Bapak Ibu Saudara masih ingat pembacaan tadi, lama mempelai itu tidak datang-datang. Kata lama itu kan sampai bosen nunggu, ya, sampai bosen. Lama gitu ya. Jadi kalau mungkin nunggunya dari siang sampai tengah malam baru datang. Lama, sudah bosen nunggu, ya. Mempelai tidak datang terlalu awal, tapi mempelai terlambat datangnya. Dan ini berarti bahwa Tuhan itu sudah memberi lebih banyak waktu untuk mempelai perempuannya mempersiapkan diri. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Bapak Ibu Saudara mau ibadah ke tempat ini, ada teman yang baik hati, tak jemput ya. Ya, jam 5 loh, soalnya jauh gitu ya, jam 5 ya. Lalu Bapak Ibu Saudara dijemputnya jam 5:30. Kan masih ada kesempatan ya. Untuk mempersiapkan diri, mungkin lihat bedaknya ya kurang rapi, rambutnya berdiri sebelah gitu ya. Ada kesempatan mempersiapkan diri. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara diberitahu jam 5, jam 4:30 dijemput, kelapaan kita. Ya. Tuhan sudah memberi kita kesempatan panjang untuk kita mempersiapkan diri. Kalau kita tidak siap, itu kesalahan diri kita sendiri. Ada 4 waktu jaga. Coba baca Markus 13 ayat 35. Markus pasal 13 ayat yang ke-35. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang. Ya, lihat waktu jaga yang pertama menjelang malam. Mungkin ini di bawah jam 12 ya. Tengah malam. Jam 1 ya. Larut malam.
Orang kalau doa semalam suntuk itu paling berat jam 1 sampai jam 2. Ya, bisa hormat sama Tuhan. Tengah malam, larut malam, atau pagi buta. Kapan Tuhan datang? Ya, enggak tahu. Ya, bisa menjelang malam, bisa tengah malam, bisa larut malam, bisa pagi-pagi buta. Tuhan jemput kita itu enggak sama, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kan kita berharap Tuhan, jangan dijemput dulu Tuhan. Masih belum beres Tuhan. Apanya yang belum beres? Bukan cuma dosanya. Kayak ini belum beres Tuhan. Gitu ya. Warisan dari orang tua belum beres Tuhan. Jangan dijemput dulu. Tak nikmati dulu ya. Nah, tapi Tuhan itu datangnya tidak beritahu. Saudara tahu jam berapa mau dijemput? Tahu? Hari apa mau dijemput? Tahu? Sebab itu berjaga-jaga dan bersiap sedia. 4 waktu jaga jangan saudara lupakan. Bisa menjelang malam, bisa tengah malam, bisa larut malam, bisa pagi-pagi buta. Jam berapapun kita dijemput, kalau kita sudah siap tidak masalah. Yang jadi masalah itu kalau belum siap. Ya, jangan ikut nyanyian orang mau hidup 1000 tahun lagi. Waduh. Lawang 100 tahun aja dosanya gak karu-karuan, apalagi 1000 tahun. Ya, soro saudara ya. Nah ya. Baca lagi Matius 24 ayat 42. Matius 24 ayat 42. Ya. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Kedatangan Tuhan secara massal di awan-awan yang permai mungkin masih lama. Ya, saya baca di berita berjalan kemarin, Indonesia akan kelaparan berat dan petani kekurangan air 2050. Dalam hati saya 2050, aku sudah pulang. Ya, gak ngalami soro itu ya, barangkali ya. Nah sekarang sudah 67 tambah 26 tahun, ya berapa sudah? 90 lebih, gak ngerti apa-apa ya, toleh gini dong. Kalau masih muda saya pinter, 90 lebih mohon maaf, toleh gini gak ngerti apa-apa ya. Nah ya, saya pikir oh aman buat saya ya. Aman buat saya. Ya, jadi dikatakan berjaga-jaga sebab tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Sebab itu mari kita terus berjaga-jaga. 10 gadis ini sebenarnya adalah orang-orang yang sudah siap sedia menanti kedatangan mempelai. Hal itu terbukti pada saat tengah malam terdengar suara mempelai datang. Mereka semuanya bangun ya. Dan mereka tetap menunggu di tempat itu. Yang bodoh ndak bilang gini, cek suwene gak datang-datang mulai wes gitu ya. Enggak, tetap menanti di situ ya. Nah, kapan mempelai datang? Waktu tengah malam terdengar orang berkata, orang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Tengah malam. Apa itu tengah malam? Tengah malam itu waktunya orang tidur ya. Ini juga bicara tentang kondisi lemah. Lalu apa? Tidak berjaga-jaga. Manusia itu kalau sudah tidur ya sulit dibangunkan. Ya, pernah enggak kita pulang bawa oleh-oleh, lalu cucu sudah tidur dibangunkan, bangun no. Ini loh martabak monopol ya. Pilih lanjut tidur apa bangun makan martabak? Pilih lanjut ya. Sulit untuk dibangunkan kalau orang sudah tidur ya. Jadi jangan sampai waktu penantian yang panjang ini kita didapati tidur rohani sehingga ketika mempelai datang kita gagal masuk dalam pesta perkawinan itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya punya ayat yang lain untuk saya sampaikan, tapi hati saya terus tertuju ke sini. Ya, saya tidak tahu. Yang saya yakin firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Sampai tadi malam saya terus baca, berusaha. Sepertinya kok gak cocok, masa sukar kok ngomong kedatangan Tuhan. Tapi ini sesuatu yang pasti akan terjadi dan kita alami ya. Jangan sampai kita sibuk menimbun harta lalu Tuhan datang. Kerohanian kita abaikan. Persiapan menanti Tuhan kita abaikan. Percuma. Sebab kita tidak beli sorga dengan harta kita. Kita tidak beli sorga dengan dolar dan emas kita. Kita beli sorga
dengan ketekunan dan iman kita kepada Tuhan. Itu sebabnya ketika saya berkata Tuhan mosok cocok. Ya, ini masa merupakan masa yang makin sukar. Saya tahu itu. Ya, saya lihat beberapa pengusaha mulai mengalami kegoncangan. Tapi Tuhan berkata, untuk yang jasmani, untuk yang kehidupan ini, aku yang tanggung jawab. Aku yang panggil, aku yang pilih, aku yang tanggung jawab. Tapi untuk kehidupan rohani, untuk kekekalan, tanggung jawabmu. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, sebab itu Yesaya menasihatkan dengan berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Kalau kita mendekat kepada Tuhan, Tuhan mendekat kepada kita. Tapi kalau kita menjauh, ya kita sendiri yang menjauhkan diri. Dan jangan lupa, iblis terus berusaha menarik kita jauh dari Tuhan. Supaya kita gagal dalam perjalanan iman. Supaya kita mengalami keguguran iman. Petrus saja yang sudah punya pengalaman dengan Tuhan. Yang juga berkata, sekalipun semua goncang imannya, aku tidak. Tuhan secara khusus mendoakan Simon. Lihat, iblis itu menampi kamu. Ya, menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tapi aku sudah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Jangan sampai kita mengalami keguguran iman. Awalnya menyala, setelah itu padam. Tidak ada gunanya. Jangan-jangan waktu padam Tuhan datang. Kemana kita? Ya, jadi Bapak Ibu saudara sekalian, perhatikan pelajaran dari 10 gadis ini. Ya, saya sudah dengar ini sejak saya kecil, sejak saya sekolah minggu. Sampai umur 67 Tuhan belum datang-datang. Apakah Tuhan lupa pada janjinya? Tidak. 2 Petrus berkata kalau Tuhan seolah-olah mengulur-ulur waktu untuk tidak segera datang kembali. Yang pertama, Tuhan memberi kesempatan kita untuk sungguh-sungguh bertobat supaya kita tidak gagal. Sebab sekali gagal tidak bisa masuk lagi, saudara. Ya, beda saudara, ketinggalan pesawat beli tiket lagi, ketinggalan kereta api masih bisa, ketinggalan masuk surga. Tidak ada kesempatan kedua, saudara. Ya? Dan yang kedua dikatakan supaya tidak satu jiwa binasa. Jadi dari perpanjangan umur yang Bapak Ibu saudara terima dan saya terima, kesempatan untuk kita meraih lebih banyak jiwa untuk diselamatkan. Nah, renungkan kebenaran ini. Yang pertama persamaan dan perbedaannya. Yang kedua penyangkalan dirinya. Yang ketiga, mengapa minyak tidak dibagi? Kok gak punya kasih? Coba minyak dibagikan dia bisa masuk. Tapi ada hal-hal yang tidak bisa dibagi. Dan yang keempat, apakah penutupan pintu masuk ke tempat pesta sudah adil? Adil. Sebab sudah diberi kesempatan panjang. Kalau kita tidak mau mempersiapkan diri, salah kita sendiri. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Saya ingin kita sama-sama naikkan pujian, ya pujian kuno tapi terus menjadi berkat sepanjang masa. Kalau bunyi sangkakala, beranikah Bapak Ibu saudara menjawab, aku ada Tuhan. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, ku
sungguh-sungguh katakan. Kalau Ucap dengan keyakinan. bunyi sangkakala, Ketika sangkakala kalau kita bisa menjawab bunyi aku ada. sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Dalam sikap doa dan dalam hadirat Tuhan, saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Saya tidak meminta Bapak Ibu Saudara menaruh tangan, tidak ada. Tapi kalau kau merasa aku orang yang belum mempersiapkan diri dengan baik, taruh tangan, tidak ada. Dia ada di sini. Jangan kehilangan kesempatan, karena sekali mempelai itu masuk, pintu tidak pernah dibuka kembali. Bahkan Tuhan berkata, aku tidak kenal siapa kamu. Lu kok bisa tidak kenal? Sudah sama-sama nunggu dengan yang bijak, kok bisa nggak dikenal? Ya, kenapa? Karena tidak punya persediaan minyak dan tidak hidup dalam roh berjaga-jaga. Sekali lagi saya berkata, masa sukar bagaimanapun, Tuhan yang memanggil memilih kita tetap sanggup memelihara kita dengan caranya. Tapi kesiapan untuk ketemu dengan mempelai laki-laki dan menikmati semua janjinya, itu urusan kita, bukan urusan Tuhan. Ada yang taruh tangan di dada, berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku masih belum beres, masih suka bujuk, masih tidak jujur, ya, masih kompromi dengan dosa, ya. Siapkan diri dengan benar, sebab kita tidak pernah tahu kapan sangkakala Allah itu berbunyi untuk kita pribadi lepas pribadi. Kita naikkan pujian ini sekali lagi, nanti mohon kesediaan Ibu Pendeta Marlina Basilia berdoa untuk peneguhan firman Tuhan. Kalau bunyi Sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Dengan lembut kita naikkan pujian ini. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Kalau bunyi sangkakala, Ini kami Tuhan. kalau Haleluya. bunyi Oh sangkakala, Tuhan, tolong kepada setiap kami. kalau Haleluya. bunyi sangkakala, Terima kasih Tuhan. kalau bunyi sangkakala Kalaku ada. Yesus, dengarlah setiap ucapan kami kepadamu pada saat ini. Terimalah setiap pujian yang kami sudah naikkan pada saat ini Tuhan. Kami tahu saat-saat ini adalah saat-saat penantian bagi setiap kami umat-Mu. Itu sebabnya Tuhan, tolong kepada setiap kami. Kelihatannya kami taat, tetapi sudah terlambat. Tuhan, jangan sampai terjadi hal ini di dalam hidup kami.
Kelihatannya kami setia kepada Tuhan. Dan biarlah kami Tuhan mau mempersiapkan hati kami. Ketika kami ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Roh Kudus tolong kepada setiap kami. Agar kami dapat menerima dengan baik, dengan benar. Menyimpan firman itu di dalam hati kami. Karena itu yang akan menuntun kami di jalan kebenaran di saat kami mengiring kepadamu Tuhan. Sampai kapan Tuhan siap untuk datang ke dunia ini, biarlah kami tetap setia mengiring kepadamu Tuhan. Kami tetap mempersiapkan hati kami untuk menyongsong mempelai itu datang. Sehingga kami tidak terlambat seperti 5 gadis yang bodoh. Tuhan tolong berikan kebijakan kepada setiap kami yang hadir pada saat pagi hari ini. Di saat kami mau menanti kedatangan-Mu Tuhan. Karena kami tahu hanya Roh Kudus ada di dalam hidup kami. Yang selalu akan mengingatkan kepada setiap kami. Untuk tetap kami setia kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpuji nama-Mu. Biar firman-Mu pada saat pagi hari ini. Seberapa kami yang hadir pada saat ini. Kami hamba percaya kami semua sudah berkati dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapakku yang baik. Tuntun kami terus Tuhan berjalan di dalam rel kebenaran-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan yang Tuhan sudah percayakan untuk menyampaikan kebenaran-Mu pada saat pagi hari ini. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati dimanapun hamba-Mu memberitakan kebenaran. Dan biarlah semua boleh yang mendengar boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapakku yang baik, terpuji nama Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah kerjakan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa kesempatan pada saat pagi hari ini di mana kami akan memberikan persembahan. Kiranya juga Tuhan Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang sudah mau memberi. Biarlah kiranya Tuhan akan mengembalikan berkat kepada setiap kami yang hadir. Terima kasih Bapakku yang baik, terpuji nama-Mu. Kami mengucap syukur atas segala pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan memberi persembahan kepada petugas kolektan. Saya persilahkan. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan.
Shalom Jemaat GPPS Sawahan yang dikasihi Tuhan. Terima kasih atas kehadirannya dalam ibadah hari ini. Saya akan menyampaikan beberapa pengumuman gereja selama sepekan ke depan. Setiap hari Selasa pada pukul 10 pagi akan diadakan ibadah kaum perempuan di lantai 1. Pada hari Jumat pagi pukul 9 akan ada doa puasa di lantai 1. Sementara pada sore harinya jam 3 sore akan diadakan ibadah kaum ibu di lantai 1 juga. Setiap hari Sabtu pukul 10 pagi ada rumah doa yang dilaksanakan setiap hari Sabtu di lantai 5 GPPS Sawahan. Untuk sore hari di hari Sabtu ada ibadah dewasa muda yang diadakan setiap jam 5 sore di lantai 1 GPPS Sawahan Surabaya. Pada hari Minggu ada ibadah raya yang diadakan 3 kali ibadah, mulai dari ibadah raya 1 pada pukul 6 pagi, ibadah raya Mandarin pada pukul 9 pagi, dan ibadah raya sore pada pukul 3:30 sore. Sekolah minggu diadakan 2 kali pada pukul 8 pagi untuk sekolah minggu pagi dan 3:30 sore untuk sekolah minggu sore. Keduanya diadakan di ruangan sekolah minggu di Jalan Tengger, Surabaya. Untuk para pemuda dan pelajar remaja, Anda dapat menghadiri ibadah youth pada minggu pagi jam 10 pagi di lantai 4 Youth Community, dan ibadah teen pada minggu juga pada sore hari pukul 3:30 juga di lantai 4 Youth Community. GPPS Sawahan membagikan berbagai materi rohani yang dapat Anda ikuti melalui channel YouTube GPPS Sawahan Official, yaitu pada setiap pagi Senin hingga Sabtu ada Manarema, kemudian tiap hari Rabu ada pemahaman Alkitab, sedangkan pada hari Kamis ada KKR. Bagi jemaat yang memerlukan informasi seputar baptisan air, penyerahan anak, pernikahan, ataupun surat-surat lainnya, serta ingin bergabung dalam WhatsApp grup jemaat GPPS Sawahan Surabaya, Anda dapat menghubungi kantor gereja GPPS Sawahan atau mengirim pesan WhatsApp ke nomor berikut ini. Grup jemaat ini bertujuan untuk memberikan akses langsung ke link ibadah dan materi-materi rohani lainnya, serta memberikan informasi mendadak terkait dengan kegiatan ibadah di GPPS Sawahan Surabaya. Beauty Bridal GPPS Sawahan menyediakan bermacam koleksi gaun pesta, gaun pengantin, dan jas yang dapat dipinjam oleh jemaat. Dibuka setiap hari Senin hingga Sabtu mulai pukul 9 sampai 12 siang, sementara untuk hari Minggu buka jam 8.30 hingga jam 10 pagi. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu dapat menghubungi Pendeta Lili Megawati. Demikian informasi dan pengumuman gereja GPPS Sawahan selama sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik sekolah minggu, musim liburan sudah tiba nih. Senang sekali kan? Liburan kali ini pada mau ngapain nih? Ke gunung? Ke pantai? Main game? Atau ngapain nih? Eits, jangan bingung dulu. Komisi Anak GPPS Sawahan punya acara seru nih buat adik-adik semuanya, yaitu acara Gema Liburan Anak Rohani. Di Gema Liburan Anak Rohani, adik-adik bisa seru-seruan bareng loh sama teman-teman semuanya. Ada banyak kegiatan menarik yang adik-adik bisa ikuti. Game rohani yang seru, mendengarkan cerita Alkitab yang seru dan inspiratif, bermain peran tentang kisah-kisah Alkitab. Pokoknya di Gema Liburan Anak Rohani, adik-adik pasti gak bakalan bosan deh. Gema Liburan Anak Rohani akan diadakan pada hari Senin 17 Juni 2024 pukul 8 pagi sampai jam 3 sore. Tempatnya di GPPS Sawahan, lantai 4 Youth Center. Acara ini khusus untuk anak usia 8 sampai 13 tahun dan hanya untuk 100 orang atau hingga kuota terpenuhi. Kontribusi untuk mengikuti acara ini sebesar Rp50.000. Pendaftaran dapat dilakukan di counter setelah ibadah pagi dan sore, atau adik-adik juga bisa menghubungi Kak Daniel Joko Santoso di nomor di bawah ini. Ayo, buruan daftarkan dirimu. Tempat dan kuota terbatas loh, jangan sampai kehabisan. Jangan lupa ya, ajak juga teman-temanmu supaya kita bisa seru-seruan bareng dan mengenal Tuhan lebih lagi di Gema Liburan Anak Rohani. Sampai jumpa di Gema Liburan Anak Rohani ya. Tuhan Yesus memberkati.
Ada anak yang akan diserahkan, ada 2 anak. Ya, anak ini bernama Felicia Elizabeth Wijayanto, sedangkan adiknya bernama Febe Valentina Elizabeth Wijayanto. Kedua anak ini merupakan anak dari sang ayah Lukas Wijayanto dan ibu Shirley Elizabeth Setiono. Ya. Mari Bapak Ibu kita sama-sama mendoakan kedua anak ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba serahkan anak Felicia Elizabeth Wijayanto ini ke dalam tangan Tuhan sendiri. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba serahkan anak Febe Valentina Elizabeth Wijayanto ke dalam tangan Tuhan Yesus sendiri. Tuhan, biarlah kedua anak ini Engkau akan pelihara sejak dari kecil sampai pada besarnya Tuhan. Engkau rancangkan hari depan yang penuh harapan, masa depan yang sungguh-sungguh ada, dan harapan mereka berdua tidak akan pernah hilang Tuhan. Perjalanan hidupnya Engkau tetap pimpin ya Roh Kudus. Berikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan daripada Roh Kudus, sehingga perjalanan hidup mereka adalah perjalanan hidup yang di atas kebenaran firman Tuhan. Lengkapi kedua anak ini dengan roh yang luar biasa, seperti yang Kau berikan kepada Daniel Tuhan, sehingga anak ini akan berbeda dengan orang-orang lain yang tidak percaya pada Tuhan. Jadikan mereka menjadi berkat bagi anak-anak yang lain Tuhan, bagi orang-orang di sekitarnya Tuhan. Demikian Kau perlengkapi kedua anak ini, berdayakan kedua anak ini, berikan kemampuan, kesanggupan untuk bisa melayani Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Dalam seluruh perjalanan hidupnya Tuhan, kami percaya jadikan mereka keduanya menjadi saksi Tuhan untuk memberitakan Yesus kepada orang-orang di sekitarnya, menjadi alat kemuliaan-Mu sampai Maranatha. Berikan kesehatan Tuhan, berikan pemeliharaan, berikan juga penyertaan-Mu kepada kedua anak ini. Hamba juga doakan untuk ayahnya, Bapak Lukas Wijayanto, dan ibunya, Ibu Shirley Elizabeth Setiono Tuhan. Biar kedua orang tua ini menjadi wakil Tuhan yang akan membesarkan kedua anak ini Tuhan. Biar keluarga ini diberkati dengan berkat jasmani, berkat jiwani, berkat rohani, dicukupi Tuhan. Bahkan kami percaya Engkau berikan berkat yang berlimpah-limpah. Biarkan ada kasih Yesus dalam keluarga ini Tuhan. Sehingga anak ini boleh hidup dalam lingkungan yang baik. Seperti teladan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ada tambahan pengumuman, pembicara ibadah Raya Minggu tanggal 23 Juni, ibadah pagi dan sore, Pendeta Teguh Wibowo SE. Pembicara ibadah kaum perempuan tanggal 18 Juni 2024 hari Selasa adalah Pendeta Yusa Sujarwo. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita mengucap syukur karena Tuhan sudah memimpin ibadah pagi hari ini. Kami memuji kebesaran-Mu.
Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah memimpin ibadah raya pada pagi hari ini dari permulaan sampai pada akhirnya. Kami percaya setiap jemaat sudah diberkati oleh Tuhan. Kami percaya juga setiap pelayan Tuhan yang melayani juga sama-sama diberkati Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan supaya kami menjadi jemaat yang selalu berjaga-jaga dan bersiap sedia untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itulah sebabnya Tuhan, kami hidup di dunia ini Tuhan, kami ingin tinggal bersama dengan Yesus sampai selama-lamanya di sorga yang mulia. Itulah tujuan hidup kami Tuhan. Jangan sampai kami terlena Tuhan dengan kesenangan duniawi, dengan hal-hal jasmania yang tidak bersifat kekal Tuhan. Kami boleh mempersiapkan hidup kami untuk hidup di dalam kekekalan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap persembahan, kolekte, persepuluhan, korban ucapan syukur, korban sukarela, buah sulung yang diberikan jemaat untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami percaya apa yang jemaat tabur itu adalah apa yang akan jemaat tuai Tuhan, sesuai dengan kebenaran dari firman-Mu. Kami juga berdoa untuk negara kami, Republik Indonesia, pemerintahan Jokowi dan wakilnya sampai pada penyerahan kekuasaan nanti kepada presiden, wakil presiden yang baru pada bulan Oktober nanti Tuhan, Bapak Prabowo Gibran ini Tuhan. Kiranya dalam masa-masa ini Tuhan tetap jaga Indonesia dalam kondisi yang stabil, kondisi yang kondusif Tuhan. Kami yakin dan percaya sampai nanti penyerahan dan masa berlaku masa kerja dari Presiden Wakil Presiden yang terbaru, Indonesia tetap ada di bawah kendali Tuhan. Indonesia tetap akan diberkati oleh Tuhan, dan bahkan Indonesia itu dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi negara-negara sekitarnya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami serahkan Indonesia dalam tangan-Mu sampai selama-lamanya, karena umat-Mu ada di tempat ini Tuhan. Dan perkenankan hamba-Mu sekarang ini Tuhan berdoa bagi seluruh jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati segala usaha dan pekerjaan saudara. Tuhan memberkati segala pelayanan saudara. Tuhan memberkati saudara dengan kesehatan ilahi. Tuhan juga memberkati saudara dengan umur yang panjang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati saudara dengan pemeliharaan Allah yang sempurna. Tuhan memberkati saudara dengan perlindungan Allah yang kuat, dan Tuhan memberkati saudara dengan penyertaan Allah mulai dari pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Bahkan keluarga besar saudara, keturunan saudara, turun temurun anak cucu saudara juga diberkati oleh Tuhan. Dalam perjalanan hidupnya mereka akan diberikan keberhasilan dan keberuntungan, dirancangkan hari depan yang penuh harapan, masa depan yang sungguh-sungguh ada, dan harapan mereka tidak akan pernah hilang. Dan pakai kami semuanya Tuhan menjadi alat kemuliaan Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih Allah Putra serta persekutuan Allah Roh Kudus akan memberkati dan menyertai kita semuanya mulai dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yakin dan percaya dengan iman sudah diberkati. Mari sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu.